2 pasang untuk ini di air biasa. Kalau nanti ini digabung dari hangat, kamu gunakan di sini, kamu gunakan di sini. Dan karena air biasa ya, air biasa dimasukkan di hangat, jadinya sini air apa? Air dingin loh, jadi nggak bisa maksimal. Jadi sebaiknya 4 waslap. Kalau memang mau kerjanya 2 tangan langsung, atau kalau cuman ada 2 waslap ya udah satu-satu. Sini dulu, itu bisa ya. Yang penting jangan dicampur. Dan baby oil, minyak kelapa, virgin coconut oil, ataupun bisa juga minyak zaitun yang bisa untuk melumaskan. Oke, nggak usah pakai sarung tangan. Udah paham? Oke, pengelolaan ASI itu teman-teman bisa membaca di tabelnya situ. Itu sudah saya ambilkan dari buku KIA tahun 2023 yang terbaru ya. Nah, dipelajari itu. Siapa tahu besok pas UTS maupun UAS keluarkan soalnya Bu Eka atau pengelolaan ASI itu, atau Bu Eka ya. Nah, misalnya ASI ketika disimpan di cooler bag bertahan berapa lama, di situ kan ada. Nah, nggak usah saya ini lagi ya, langsung ke sini ya. Nah, ini adalah cara kita memberikan penkes, pendidikan kesehatan kepada ibu. Kita mengajarinya. Baik, dari salam. Selamat sore Bu. Hari ini ibu akan pulang ya. Nah, sebelum ibu pulang akan saya bekali terkait dengan perawatan payudara. Tujuan dari perawatan payudara ini nanti payudara ibu jadi bersih, kemudian mencegah bendungan ASI, kemudian produksi ASINya semakin banyak, kemudian apa lagi? Mencegah terjadinya payudara sebagai treatment daripada payudara bengkak. Jadi kalau payudara bendungan ASI itu bisa dengan treatment ini, perawatan payudara dan dipangkas hangat dingin. Ya, terutama yang dipangkas hangat dingin. Oke? Kemudian setelah itu kita tuh nggak mukanya kayak gitu. Nah, nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Mbak Rahma ini juga nggak ada. Nggak ada. Terus nggak ada orang. Anda sih tadi Bu Farida. Tapi nggak tahu Bu Farida. Fatimah kemana? Bu Farida nggak tahu kan di kemana. Kemana ya nggak tahu ya sih. Ya wis. Gimana coba kalian? Kalian harusnya yang pusing loh, bukan Bu Eta yang pusing, bukan blognya Bu Eta loh. Lanjut ya, silakan kalian rumuskan sendiri gimana baiknya. Saya ngasih ide seperti itu ya, silakan monggo. Kemudian setelah kita menjelaskan tujuannya, ibu nanti prosedurnya tangan saya kedua, kita melakukan pemijatan dengan kedua tangan kita. Tangannya diberikan, dioleskan baby oil gitu ya, atau minyak kelapa atau minyak zaitun boleh. Terus kemudian sebelum itu kita cuci tangan dulu Bu, sebelum melakukan. Nah, kemudian setelah kita siap, alatnya sudah siap, ibu silahkan dilepas bajunya yang pakaian atasnya, ganti dengan kimono ini. Gak usah menggunakan bra ya Bu ya. Nanti akan saya pijat pelan-pelan. Tenang saja Bu, privasinya sudah kita jaga ya. Oke, kemudian kita mengajak ibunya cuci tangan. Yuk Bu, kita cuci tangan dulu. Cuci tangan bersama. Sudah selesai. Kemudian ibunya sudah siap menggunakan kimono. Payudaranya diambil tadi. Jadi pakai yang ini ya, maaf ya. Ya, seperti ini pakai kimononya biasa ya. Nah, setelah ibu pakai kimono, kemudian kita siapkan ini tadi, kemudian kapasnya dikasih baby oil 2 kapas. Nah, oke, setelah itu Bu kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Nah, kapas yang kena baby oil kita letakkan di atas puding sampai ke areola. Areolanya tertutupi kapas semuanya. Kita dab 2-3 menit. Setelah 2-3 menit, kemudian kita tarik perlahan dari dalam sini keluar. Nah, 1 kali putaran saja. Jangan usuk gitu ya, nanti kotorannya malah nempel lagi. Jadi fungsi dab ini biasanya kan areola
merah sama putih itu penuh dengan kerak gitu ya. Nah, daki-daki gitu. Nah, tujuannya ketika kita jab seperti ini dengan baby oil atau minyak kelapa, itu nanti akan terangkat dengan mudah, menempel di kapas. Ya, setelah itu kita letakkan di, nggak ada kebengkok ya. Nah, tadi di sini masih ada minyak toh, kita bersihkan dengan kapasnya. Sama. Oke, setelah itu lumuri, basuhi telapak tangan kita dengan baby oil. Kita mulai ya Bu ya. Tangan kita seperti ini. Seperti ini ya Bu ya. Anda dari belakang pasien. Nah, ini terus naik ke atas, ke samping sampai ke bawah, lepaskan. Ini dilakukan 20-30 kali. Jadi upayakan semua jari-jari kita itu kena seluruh badan korpusnya payudara. Ini kan? Nah, ini kan mulut. Nah, semuanya kena. Nah, gitu ya. Oke. Ini 20-30 kali. Ini langkah pertama, Bu. Langkah kedua, kita bisa menggunakan pengurutan dengan ini dulu. Tangan kiri kita menyangga payudara kiri. Kita lakukan pengurutan dari atas ke bawah. Nah, itu. Ini masing-masing payudara 20-30 kali. Selesai kiri, pindah ke kanan. Ke kanan berarti kita lewat sininya ya. Nah, lewat tengah gini. Bukan gini. Bukan gini, tapi dari sini. Maaf ya Bu ya, agak sedikit gak nyaman seperti ini. Oke, tangannya gini. Nah. Oke, seperti ini. Nah, sama 20-30 kali. Terakhir dengan sisi kelingkingnya. Sama, kita urut. Ini 20 kali, sini juga. Tujuan payudara disanggah itu apa? Supaya payudaranya tidak kemana-mana. Jadi tangan itu menyanggah supaya si payudara ini stabil. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Setelah selesai dilakukan, maka kita kompres. Bu, kita kompres hangat ya. Pakai air hangat dulu Bu, biar kotoran tadi nanti bisa terangkat. Seperti ini. Tangan kita di depan korpus payudara, kemudian kita ini kan bisa dari atas ke bawah atau bisa dari bawah ke atas. Yang penting hanya satu putaran. Hangat dulu, kemudian kita celupkan panas ke dingin sama. Nah, itu satu paket. Hangat dingin itu satu paket. Itu kan 5 kali. Berarti hangat dingin 1, hangat dingin 2, hangat dingin 3 sampai yang kelima. Berarti 10 kali ginian. Oke? 5 kali hangat, 5 kali dingin, tapi selang-seling ya, jangan hangat terus. Setelah selesai itu dikeringkan. Bisa menggunakan handuk ataupun kimono-nya Ibu. Udah kering. Nah, selanjutnya Bu, ini akan saya ajari cara memerah ASI-nya dengan tangan Ibu. Silahkan tangan Ibu letakkan di payudara kanan seperti ini. Kemudian tangan kirinya pegang botol ASI-nya seperti ini. Nah, tangannya bentuk huruf C. Kemudian diurut. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Oke, ini menunjang. Tuh, paham cara manual breast pump ya, cara mengukur payudara atau memerah ASI secara manual seperti itu. Begitu juga dengan yang kiri. Nah, oke. Atau bisa juga Bu dengan misalnya electric pumping atau apa Ibu punyanya apa. Jangan mewajibkan Bu. Kalau sekarang sudah kemajuan teknologi, jenengan harus beli yang namanya pumping. Jadi ya kasihan toh. Ini tadi kalau sama payudara yang silikon, pernah lihat toh yang silikon yang biasa, itu dia bisa kembang kembis. Bisa nggak ya? Coba ya.
habis, kasihan kalian. Ada yang bawa power bank? Charger? Type-C? Kalau nggak salah. Ada nggak? Yang gede. Yang kecil. Itu mikro. Yang mikro kita habis itu, yang kecil lah. Yang itu. Oh ini yang gede. Oh yang kecil. Punya? Kalau punya. Kalian dekat ke sini. Biar kalian tahu. Mbak, itu banyak ada bilang ada. Kamu aja. Yuk ke sini biar kalian tahu kalau di pabrik ada di apa kan? Kau aja lah. Ini nanti akan kelihatan. Ya udah kalau satu-satu juga bisa. Biar Kalau aku sama-sama biasa. Nanti akan payudaranya itu kayak sepeda. Kelihatan gerak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, kayak gitu. Ini adalah proses bayi menganyut seperti ini ataupun ketika pumping itu seperti ini. Jadi harus pas. Oke, stop. Nggak yang sana. Berarti tangannya nggak perlu nyangga. Enggak, cukup pegang ini kok. Ya, biar kalian tahu. Kelihatan? Nah, kelihatan? kelihatan, Bu. Ini ya. Kita bener tahu. Oke, paham? Nah, ini ada supitnya. Ini kalau mau ditambah kecepatannya, kalau ini mau dikurangi kecepatannya. Misalnya payudaranya pas kencang, makanya perlu dipompa yang banyak nih, yang frekuensinya lebih kencang. Nah, itu digelas. Kalau ini sudah mau habis, boleh melalui yang minus. Gitu ya. Oke? Udah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Ibu sudah makan belum? Banyak sudah. Nah ini nanti bisa dilakukan di rumah ya Bunda. Dilakukan supaya payudara ibu tidak terjadi